Ya, ini latar belakang ya, saya jelaskan dulu saja. Jadi latar belakang dari materi malam hari ini sebenarnya karena minggu lalu saya membahas sisi gelap pemuritan. Dan kemarin tuh kan selesai setengah 12 itu ya. jam 7, setengah 8 sampai jam setengah 12. Jadi bahasanya sangat banyak. Jadi sebenarnya saya hanya mengambil sampel-sampel yang terpikirkan gitu ya waktu kemarin. Dan kemudian hari ini atau sore tadi ya, saya berpikir untuk meninjau ayat-ayatnya langsung. Kalau kemarin kan saya nggak membahas ayat ya, tapi saya menunjukkan banyak golongan Kristen dengan sisi gelapnya masing-masing. Dari yang teologi kemakmuran, dari yang teologi penderitaan, dari yang rajin disiplin rohani, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi mereka memiliki kebanggaan apa ya? Kebanggaan atas kerohaniannya, kebanggaan atas spiritualitasnya, kebanggaan atas pencapaian ketuhanan yang dia raih gitu ya, yang dia capai dalam standar yang dia buat sendiri. Tapi ternyata dia atau mereka itu ada selalu melencengnya gitu ya. Jadi mereka sudah merasa dirinya benar, merasa dirinya saleh, sudah merasa tertib rohani, tetapi kok selalu melenceng, selalu hamartia bahasanya orang-orang teologi. Padahal sudah berjuang untuk ada checklist ya, bagaimana setiap hari bersekutu dengan Tuhan, bagaimana mencari kehendak Tuhan, bagaimana mengalami jawaban doa, bagaimana mengalami kemenangan atas pencobaan, dan lain-lain sebagainya gitu. Tetapi ternyata itu tidak membuat mereka lolos dari yang namanya sisi gelap. Nah, bahasa lain dari sisi gelap ini ya kita bahas kali ini atau materi malam hari ini adalah kemunafikan gitu ya. Makanya saya memberi judul pemuritan munafik gitu. Nah, saya coba cari di Alkitab itu ternyata banyak kata munafik yang disebut ya. Dari perjanjian lama ada, perjanjian baru juga ada. Dan itu ditujukan kepada tokoh-tokoh kerohanian. Itu menjadi perhatian serius ternyata. Jadi bagaimana orang-orang yang merasa dirinya rohani kok disebut munafik ya gitu. Nah, zaman kita sekarang juga akhirnya punya tendensi yang sama. Dari muridnya munafik, gurunya munafik, pendetanya munafik, yayasan-yayasan Kristen juga munafik. Nah, gereja-gereja munafik dan seterusnya. Padahal mereka adalah simbol-simbol keagungan agama Kristen gitu ya. Tokoh-tokoh yang bisa dibilang didengarkan, dihormati, disanjung, dikagumi dan seterusnya. Tapi ya kok munafiknya selalu ada gitu. Ya, kemarin saya contohkan banyak sekali gitu ya. Kasus-kasus yang munafik dari banyak gereja, dari banyak personal, dari banyak aliran gitu. Nah, saya berharap kita di El Sadik ini, di komunitas kita ini, kita bukan murid yang munafik gitu ya. Kenapa? Karena munafik itu dilarang ternyata. Yesus itu di Alkitab marah-marah dengan namanya orang-orang munafik. Dan dia ngomong, oh kalian munafik, kalian keturunan ular beludak. Petrus pun dipisoi gitu ya, diberi umpatan ya, karena dia dianggap menghalangi pekerjaan Tuhan. Dia menyanjung-nyanjung bahwa Yesus tidak akan mengalami penderitaan dan seterusnya. Tapi malah itu sanjungan setanik ya. Petrus akan kerasukan setan itu dengan bernubuat palsu gitu. Nah, itu kemunafikan juga. Bagaimana seseorang yang 3 tahun hampir tiap hari mungkin bertemu Yesus kita dimuridkan secara langsung oleh dia, tapi tetap munafik gitu ya. Kemudian
konflik-konflik gerejawi, Paulus menyebut Petrus munafik. Nah, nanti muncul juga ayatnya, nggak tahu kita akan bahas detail atau tidak karena banyak sekali, jadi kita hanya akan berusaha satu persatu saja. Kalau nggak selesai ya minggu depan dan seterusnya, kapan kesempatan lain. Ya, jadi intinya hari ini saya akan menunjukkan bahasan kata munafik, kemudian apa artinya atau apa bahasa aslinya, supaya kita ngerti kenapa itu digunakan kata munafik gitu.